Spencer Glendon adalah seorang pria yang sangat mengesankan. Ia adalah penerima beasiswa, mendapatkan PhD bidang ekonomi di Harvard, membantu kegiatan amal di sisi selatan Chicago, dan seorang mitra di salah satu pengelolaan dana terbesar. Tetapi bukan itu yang mengesankan darinya. Yang sungguh mengherankan adalah selagi melakukan semua ini, ia hampir selalu sakit berat. Ketika SMA, Spencer menderita tukak usus kronis. Ini menjurus ke masalah yang progresif di hati. Pada akhirnya ia membutuhkan pencangkokan yang ia dapatkan dari seorang teman baiknya. Tetapi pencangkokan organ berarti terapi penekanan sistem kerja imun. Pada dasarnya, ia menjadi tidak memiliki imunitas. Pilek yang membuat hidung kita tersumbat bisa membuat Spencer terkapar seminggu di tempat tidur. Ketika sebagian besar dari kita merasa tidak enak badan karena cuaca buruk, kita terus melanjutkan hidup dengan bantuan kopi dan kekuatan kehendak. Tetapi Spencer tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan tubuhnya. Itu akan membuatnya terkapar lagi di tempat tidur. Kedengarannya menyedihkan, bukan? Tetapi justru itulah yang membuat Spencer menakjubkan. Seperti yang sering ia katakan, aku menganggap kemalangan fisik di sepanjang hidupku adalah sebagai keberuntungan. Anda mungkin akan memikirkan hal yang sama dengan saya. Apa? Ketika ia sakit serius di SMA, ia menemui seorang terapis. Ia ingin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh semua orang muda lainnya. Pergi ke pesta, berkencan, memainkan jenis olahraga tertentu. Seringkali semua itu bukanlah pilihan yang realistis baginya. Dan ini mematahkan hatinya. Terapisnya tidak bisa berdusta kepadanya. Spencer tidak bisa menjalani hidupnya seperti rekan-rekan sebayanya. Tetapi itu tidak berarti ia harus bersedih. Terapis memberitahunya untuk berfokus pada satu hal sehari. Jika ia bisa melakukan satu hal itu saja, ia bisa merasa senang dengan dirinya. Energinya terbatas, tetapi jika ia berfokus pada satu hal saja, ia masih bisa melakukan beberapa hal dari keinginannya. Jadi itulah yang ia lakukan. Terkadang, hal itu hanyalah menyiapkan makan malam. Jika malam itu ia bisa memasak makan malamnya, ia sudah mencapai sesuatu. Ia harus menghentikan banyak kegiatan lain, tetapi ia masih bisa mencapai satu hal. Pada hari itu, ia melakukan satu hal itu. Esok harinya, ia melakukan satu hal lain, dan begitu seterusnya. Sekarang, ketika ia sangat sakit, ia masih bisa membuat makan malam. Berdamai dengan penyakitnya mengajari sesuatu yang dilalaikan oleh sebagian besar dari kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup adalah sebuah pertukaran. Memilih untuk melakukan satu hal berarti tidak melakukan satu hal yang lain. Bagi Spencer, tidaklah mungkin untuk mengatakan, saya ingin melakukan ini, tanpa juga mengatakan, dan karenanya saya bersedia untuk meninggalkan hal itu. Sungguh ironi besar bahwa seorang dokter ekonomi mendapatkan pelajaran berharga dari suatu yang secara formal disebut biaya peluang. Seperti yang dikatakan oleh Henry David Thoreau, harga dari sesuatu adalah jumlah dari hidup yang Anda tukar untuknya. Kita tidak senang berpikir tentang batas, tetapi kita semua memilikinya. Jika ketabahan seringkali adalah soal kisah, menyerah seringkali adalah soal batas, merenggangnya, mengoptimalkannya, dan terutama mengenalinya. Spencer tidak bisa mengingkari atau mengabaikan batasnya. Ia dipaksa untuk mengenali pertukaran dan memfokuskan energinya yang hanya sedikit itu untuk hal-hal yang paling penting, dan menghentikan segala sesuatu yang lain. Banyak orang sukses yang menggunakan sudut pandang ini. Salah satu kajian tentang atlet olimpiade mengutip seorang atlet yang berkata, segala sesuatu adalah peluang atau biaya. Jika aku pergi ke bioskop dan bukan mendaki bukit sebagai kegiatan santaiku, apakah biaya dari pilihan itu? Jika aku pergi ke bioskop dan bukan mendaki bukit, apakah itu akan menolong dan melukai kemampuanku untuk mendayung? Aku harus melakukan penilaian itu. Menyerah tidak harus menjadi lawan dari keteguhan. Disinilah masuknya peran dari menyerah secara strategis. Setelah Anda menemukan passion Anda, menyerah untuk tidak melakukan hal-hal sekunder adalah tindakan yang bermanfaat, karena itu akan memberikan waktu untuk melakukan hal primer Anda. Manakala Anda berharap kalau saja Anda mempunyai lebih banyak waktu, lebih banyak uang, dan sebagainya, jawabannya adalah menyerah atau berhenti secara strategis. Dan jika Anda sangat sibuk, mungkin ini adalah satu-satunya jawaban. Kita semua pernah berhenti dan menyerah.
Tetapi seringkali kita tidak membuat keputusan yang gamblang dan sengaja melakukannya. Kita menunggu sampai wisuda, sampai ibu memerintahkan kita untuk berhenti, atau sampai kita bosan. Kita takut kehilangan peluang, tetapi ironisnya, dengan tidak sesegera mungkin menghentikan hal-hal yang tidak produktif, kita malah kehilangan peluang untuk melakukan lebih banyak hal yang penting, atau mencoba lebih banyak hal yang bisa menjadi penting. Kita semua pernah berkata, seharusnya kita berhenti dari pekerjaan atau menyudahi relasi itu lebih awal. Jika Anda berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi Anda mendapatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan berhasil. Kita dibombardirkan oleh kisah-kisah ketekunan yang menjurus pada kesuksesan, tapi kita jarang mendengar manfaat dari menyerah. Tidak ada orang yang ingin menjadi penerjun yang terlambat menarik tali parasut. Kata orang waktu adalah uang, tetapi mereka salah. Ketika peneliti Gail Zoberman dan John Lynch meminta orang untuk memikirkan berapa banyak waktu dan uang yang akan mereka miliki di masa depan, hasilnya tidak selaras. Kita selalu bersikap konservatif dalam melamarkan beberapa banyak uang yang akan kita miliki di dompet. Tapi dalam soal waktu, kita selalu berpikir bahwa masih ada hari esok, atau minggu depan, atau tahun depan. Itulah salah satu penyebab kita semua merasa begitu terburu-buru, begitu lelah, dan seakan-akan tidak menyelesaikan cukup banyak pekerjaan atau melakukan cukup banyak kemajuan. Kita semua hanya memiliki 24 jam dalam sehari, setiap hari. Jika kita menggunakan 1 jam untuk ini, kita tidak akan menggunakan 1 jam untuk itu. Tetapi kita bertingkah seakan-akan tidak ada batas waktu. Ketika kita memilih 1 jam untuk lembur di kantor, kita memilih 1 jam untuk lebih sedikit bersama anak-anak. Kita tidak bisa melakukan semuanya dan melakukan semua itu dengan baik. Dan tidak ada lebih banyak waktu di kemudian hari. Waktu bukanlah uang karena kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu, tetapi kita bisa mendapat lebih banyak uang. Kita mendengar banyak kisah tentang orang yang hebat dan kuat, yang memiliki keteguhan dan akhirnya menang. Tidak banyak kisah yang kita dapatkan tentang orang yang berhenti dan menyerah dalam sejarah. Jika memiliki keteguhan benar-benar ampuh, apakah orang sukses di dunia nyata tidak pernah menyerah? Mihaly menyelenggarakan sebuah kajian tentang orang-orang yang paling sukses dan kreatif. 275 pemenang penghargaan Nobel, pemenang penghargaan buku nasional, dan orang-orang yang jelas berada di puncak bidangnya. Ini adalah sebuah kajian besar oleh seorang peneliti terkemuka yang akan dipublikasikan secara luas. Sungguh menyanjung ketika menjadi orang yang diundang untuk menjadi narasumber. Lalu apa yang terjadi? Lebih dari sepertiganya menolak. Lebih banyak lagi yang bahkan tidak menjawab. Mereka mempunyai pekerjaan masing-masing. Mihaly mendapat jawaban seperti ini. Saya harap Anda tidak menganggap saya angkuh atau kasar jika saya mengatakan bahwa salah satu rahasia dari produktivitas adalah memiliki kantong sampah yang sangat besar untuk membuang semua undangan seperti undangan Anda. Mihaly mungkin sudah melihat kemungkinan ini. Alasan mengapa Drucker diundang untuk bergabung dengan kajian ini adalah karena ia merupakan seorang pakar kelas dunia tentang efektivitas dan tentang menyelesaikan segala sesuatu. Drucker berpikir bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Dan soal efektivitas, anjuran pertama yang ia berikan kepada orang-orang bukanlah penjadwalan yang lebih baik, tetapi menyingkirkan segala sesuatu yang tidak mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam buku Drucker, The Effective Executive, ia menjelaskan, para eksekutif yang ingin menjadi efektif dan yang menginginkan organisasinya menjadi efektif akan mencermati kembali semua program, aktivitas, dan tugas. Ia selalu bertanya, apakah ini masih patut untuk dilakukan? Dan jika tidak, ia menyingkirkannya agar bisa berkonsentrasi pada beberapa tugas saja yang, jika dilakukan dengan sangat bagus, akan sungguh-sungguh menciptakan perbedaan pada hasil pekerjaan dan pada kinerja organisasinya. Jim Collins, pengarang Good to Great, melakukan kajian yang melelahkan pada perusahaan-perusahaan yang mengubah dirinya sendiri dan beranjak dari kekecewaan ke sukses besar. Ia menemukan bahwa perubahan besar yang mereka lakukan bukanlah tentang inisiatif baru, tapi tentang hal-hal buruk yang perlu mereka hentikan. Ketika kita mendengar tentang 10.000 jam yang sengaja didedikasikan oleh para pakar untuk menjadi hebat, angka itu kedengarannya sangat melelahkan. Tetapi semua itu mulai masuk akal
setelah Anda menyadari berapa banyak kegiatan lain yang dibuang oleh orang-orang sukses itu untuk memberikan lebih banyak waktu bagi peningkatan diri. Tidaklah mengejutkan bahwa jumlah jam yang sangat besar itu memang penting. Hanya dengan mengetahui beberapa jam yang dihabiskan oleh seorang mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi akan bisa meramalkan berapa banyak uang yang mereka hasilkan di masa depannya. Ini bukan kejutan besar, tetapi mereka bisa saja menghabiskan waktu untuk berpesta atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Disadari atau tidak, mereka membuat pilihan. Setelah memasuki dunia kerja, situasinya tidak berbeda. Saya yakin Anda menduga bahwa orang yang sukses memanglah orang yang bekerja lama. Ketika Profesor John Kotter dari Harvard mengkaji bahwa pemimpin bisnis terkemuka yang menemukan bahwa rata-rata mereka bekerja selama 60 sampai 65 jam per minggu. Jika Anda berlatih melakukan sesuatu selama 1 jam sehari, dibutuhkan 27,4 tahun untuk mencapai 10.000 jam dari kemahiran itu. Tetapi bagaimana jika Anda berhenti melakukan hal-hal yang kurang penting dan melakukan latihan itu selama 4 jam sehari? Sekarang waktu yang dibutuhkan adalah 6,8 tahun. Itulah perbedaan antara memulai sesuatu pada usia 20 tahun dan menjadi pakar di usia 47 tahun, atau memulai pada usia 20 tahun dan menjadi pakar kelas dunia di usia 27 tahun. Peneliti terkenal Walter Mischel mengaitkan keberhasilannya dengan sebuah kata Yiddish yang pernah diajarkan neneknya, Sitzfleisch, yang berarti bokong. Seperti dalam kalimat, taruh bokongmu di kursi itu dan kerjakan apa yang penting. Jadi apa langkah pertamanya? Kenali prioritas nomor 1 Anda, lalu mulailah menghentikan hal-hal tidak penting itu dan lihat apa yang terjadi. Dengan sangat cepat, Anda akan mengetahui apakah sesuatu itu benar-benar lebih penting daripada